Bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Langsung offset. Oh, kalau bahasa Aceh yang katakan. Langsung offset. Insya Allah. Tapi jangan saya aja yang belajar bahasa Indonesia. Kapan-kapan siapa tahu kadang kita juga akan tinggal di Aceh. Susah juga nggak bisa bahasa Aceh. Ya kan? Jadi sama-sama belajar. Alhamdulillah pada malam yang sangat barakah ini, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara muslimin muslimat, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semuanya. Dalam pertemuan yang sangat singkat ini kita mengambil manfaat, diberikan kesempatan nikmat masih berada dalam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya Allah, salah satunya Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam takdir Allah, dengan kehendak Allah, Allah telah menciptakan yang namanya kematian, dan Allah pula yang menciptakan kehidupan. Dalam masa yang Allah Ta'ala tentukan antara kematian dan kehidupan, adapun sebaliknya kehidupan dan kematian tentu saja ada hikmahnya. Kalau seandainya kita bertanya kenapa ada kehidupan selanjutnya ada kematian, dan itu hal yang sewajarnya kita bertanya, karena kita ini manusia diberikan akal pikiran, dan kita berhak untuk mempertanyakan hal ihwal tentang persoalan dunia dan juga dengan hal-hal yang lain. Kita yang bertanya, insya Allah Al-Quran siap memberi jawaban. Rasulullah juga dihadirkan untuk memberi jawaban yang sempurna, yang kedua-duanya baik Al-Quran dan hadis sabda Rasulullah tidak sepantasnya, tidak sewajarnya kita ragukan dengan kebenarannya. Jawaban yang paling singkat, kenapa ada kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sedang memberi cobaan, ataupun dalam bahasanya Allah sedang menciptakan satu perlombaan. Kita selaku insan hambanya Allah yang telah diciptakan di dunia, kita diperintahkan untuk sama-sama mengikuti perlombaan. Terserah perlombaan macam mana yang kita pilih, karena perlombaan di sini banyak. Orang kaya berlomba dengan kekayaannya, orang miskin berlomba sesama miskin, orang alim berlomba sesama alim. Kita yang serba kekurangan juga diberi kesempatan untuk mengikuti perlombaan. Paling tidak kita gabung dengan orang-orang yang sudah ada diberikan kemampuan. Dalam artian orang kaya berlomba dengan mensyukuri nikmat, artinya mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan harta. Allah mengarahkan, pergunakan kesempatan itu dalam perlombaan yang paling sehat dan menyehatkan. Jangan ada kezaliman, artinya tidak diizinkan menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan. Artinya kemenangannya insya Allah akan memberikan piala yang sempurna. Kita hadir ke dunia ini hanya untuk mengikuti perlombaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga di antara kalian ada yang mendapatkan nilai terbaik.
Nilai terbaik itu kita mati dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Artinya mati dalam iman, yakni kita diberi kesempatan mengakhiri kehidupan di dunia tetap dalam keadaan muslim. Jadi orang yang alim itu cara berlombanya jangan pernah berhenti mengajar. Kita orang awam terus belajar. Orang yang miskin perlombaannya apa? Saling berlomba dalam kesabaran. Allah Ta'ala adil. Kalau kita berlomba demi akhirat, insya Allah selamat. Perlombaan yang paling menyakitkan di dunia ini adalah perlombaan mengejar dunia, karena pialanya cuma kematian. Siang dan malam kita mengejar dunia, ujung-ujungnya yang kita dapati hanya kematian, sia-sia. Jadi kalau seandainya kita ingin bertanya, dan pertanyaan itu tetap boleh dan wajar-wajar saja, kenapa dalam Al-Quran Allah lebih duluan menyebutkan kalimat kematian, setelah itu baru kata-kata kehidupan? Padahal kejadian yang kita pahami, kita hadir ke dunia ini dalam keadaan hidup. Kenapa tidak sebaliknya? Artinya dalam Al-Quran, huwallah khalaqal mauta wal hayata. Kenapa tidak sebaliknya? Khalaqal hayata wal mauta, Allah yang menciptakan kehidupan, selanjutnya baru didapati oleh kematian. Ini pertanyaan yang sewajarnya, karena yang kita rasakan sekarang hadir ke dunia dalam keadaan hidup. Di depan kita ini baru ada kematian. Tetapi dalam Al-Quran lebih duluan disebut kematian dibandingkan dengan kehidupan. Adakah salah dalam susunan kalimatnya ataupun gimana? Yang jelas la raiba fi. Jawabannya ada. Bertanya boleh, tapi jawabannya tentu sebagaimana yang telah Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah, dan tidak ada istilah Allah tersilap, tersalah dalam penyebutan kejadian apapun yang telah diciptakan oleh Allah. Kalau seandainya kita ingin mengkaji, kita ingin memerhatikan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ulama-ulama kita, para wali-wali Allah, para mufassirin, memang sebenarnya begitulah. Di saat kita hadir ke dunia, hanya kita yang mengatakan diri kita hidup. Yang ingin kita pertanyakan, benar tidak kita hidup sekarang? Barusan dalam perjalanan dari penjemputan oleh Kakanda Rahman, beliau bercerita, alhamdulillah dia mohon doanya, di rumah biasanya ada taklim keluarga, dan juga bagi siapa saja yang mau hadir. Saya cuma diam. Selanjutnya beliau melanjutkan ceritanya. Saya memilih ini, alhamdulillah saya mengambil sikap begini karena saya nggak kepingin rumah saya itu bagaikan alam barzah ataupun alam kuburan. Saya ingin menampakkan pada pribadi saya di hadapan Allah beserta keluarga, dan mengajak siapa saja yang bersama saya untuk benar-benar sebelum datangnya kematian, memang kita ini dalam nikmat kesehatan dan kita masih merasakan kehidupan. Alhamdulillah, saya ambil pelajaran daripada cerita beliau, dan tambah lagi bisa bertambah lagi
keyakinan bagi pribadi saya, karena pada malam hari ini saya ini bukan yang terbaik. Di antara kita di sini, saya bukan yang terbaik di antara yang hadir. Saya yakin saya ini lebih kurang, bahkan lebih banyak dosa kadang dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang ada di sini. Makanya saya juga ingin mengambil berkahnya dalam ta'allum ini. Dikarenakan siapapun kita banyak salah, banyak dosa. Kafarah terbaik daripada para pendosa adalah mencari ilmu agama. Kalau seandainya kita ingin mengkaji dalam Al-Quran, selalu saja ada jawaban. Faman taba min ba'di dzulmihi, kata Allah. Siapa saja yang bertaubat, yang mau berhenti daripada kegelapan. Dulmon itu kezaliman. Apa itu kezaliman? Dosa. Dosa itu biasanya di mana? Ya di dunia. Berarti gambarannya dunia ini adalah kegelapan. Ad-dunya dulmon, wan nuru ilmun. Dunia ini gelap. Cahaya daripada kegelapan adalah ilmu agama. Iblis berusaha sekuat tenaga sebagaimana yang tertulis dalam kitab Hilyatul Awliya. Awalu ma yaltabisul iblis ala ibni Adam yasuddu anil ilmi. Cara iblis menghancurkan anak Adam, maka iblis akan menjauhkan, berusaha sekuat tenaga menampakkan godaan bermacam-macam di dunia supaya kita tidak berkesempatan mengambil ilmu agama. Kenapa? Al-ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya yang sangat terang yang diberikan oleh Allah. Dengan cahaya itulah kita akan bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi dalam dunia ini, dan kita akan menuju kepada tempat yang akan kita tuju, yakni sangat jauh, masih sangat jauh sudah kita akan melangkah ke depan. Jadi cahayanya jangan sekedar cahaya yang tidak bisa menyampaikan hingga akhir daripada perjalanan. Sebenarnya kita sering belajar, alhamdulillah tiap malam, terkadang-kadang kita belajar dan belajar dan belajar, terus belajar. Tetapi kadang-kadang ilmu yang kita dapat jauh daripada kegiatan kita, hari-hari yang kita lalui, tidak sebanding, tidak sepadan, tidak seperti yang ada dalam ilmu yang kita tuntut selama ini. Kenapa bisa jadi demikian? Rasulullah memberi jawaban, al-ilmu nurullah la yahdi ila man asi. Ilmu apapun yang engkau dapat tidak akan pernah memberi manfaat kalau seandainya kamu masih berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang-kadang kita paham dengan apa yang dibicarakan. Kita tidak terbebani dengan mengikuti pengajian. Tetapi yang sukarnya menerapkan ilmu itu dalam kehidupan. Kenapa susah? Karena kita masih berbuat maksiat kepada Allah. Maka jalan termudah untuk memudahkan kita mencari ilmu dan bermanfaatnya ilmu, jangan berhenti beristighfar dan teruslah memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kembali pada masalah yang pertama. Benar tidak? Sebagaimana kata mufassirin, sebenarnya awal mula kita datang ke dunia memang tak ubahnya kita bagaikan jenazah. Benar enggak demikian? Insya Allah benar. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, huwallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Demi Allah, kata Allah, aku mengeluarkan kalian semuanya daripada rahim ibunda kalian. Posisi kita di saat hadir ke dunia ini, la ta'lamuna syai'a, kita tak paham apa-apa. Kita hadir pertama sekali dalam dunia ini bagaikan jenazah.
punya mata tak melihat. Jangankan kita ingin mengenal orang lain, ibunda kita sendiri yang melahirkan kita ke dunia, kita tidak bisa melihat. Siapa gerangan yang telah menghadirkan, yang telah menjadikan sebab kita hadir ke dunia? Maka ini juga jawaban daripada Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Syekh Muhammad Amin Qurdi, di saat orang bertanya pada beliau, wahai Syekh, kenapa semua bayi yang terlahirkan ke dunia mereka menangis? Itu memang sudah kejadiannya begitu. Semua bayi yang terlahir ke dunia ini nggak ada yang tertawa, baik laki dan perempuan, semuanya nangis. Kalau seandainya ada anak bayi yang lahir ke dunia tidak menangis, bidannya susah. Bahkan mereka berusaha sekuat tenaga supaya anak-anak mau menangis. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita juga dulu begitu? Di saat hadir ke dunia pertama sekali kita juga menangis. Kenapa kita menangis? Karena kita takut dengan kegelapan. Jadi pertama kita lahir, nangisnya besar dan terus menangis karena kita takut dengan kegelapan. Kita baru tahu apapun yang kita lihat nggak nampak apapun. Jangankan kita untuk melihat yang selain daripada sebagaimana yang dulu-dulu di saat kita berada dalam alam rahim, kita mengimpikan yang bahwa dunia ini penuh dengan kesenangan dan cahayanya terang benderang dan sangat luas. Kita menyangka demikian. Tahu-taunya pas kita hadir ke dunia, semua yang kita pahami, yang kita cita-citakan di alam barzakh itu nggak ada. Makanya kita menangis. Sekarang sudah mulai berbeda. Di saat usia kita waktu itu 4 bulan lebih kurang, sudah mulai nampak sedikit demi sedikit. Allah melanjutkan firman-Nya, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Di saat awal mula aku keluarkan kalian daripada rahim ibundamu, punya mata tak melihat, punya tangan tak meraba, punya kaki tak berjalan, punya mulut tak bicara, punya kaki tak berjalan, punya tangan tak meraba, punya hati tapi tak punya perasaan. Yang waktu itu kita yang mampu kita menampakkan kekecewaan kita hadir ke dunia dengan kegelapan yang benar-benar gelap gulita. Akhirnya Allah mengatakan, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Aku fungsikan telingamu, aku fungsikan matamu wal afidah, dan aku memberikan perasaan dalam hatimu. Setelah kita dewasa begini, kita tidak ingin pulang lagi kepada alam rahim. Dan tak ada seorang pun yang bercita-cita untuk pulang. Kenapa? Karena sudah ada cahaya. Manusia itu menangis 2 kali. Tangisan pertama di saat hadir ke dunia, tangisan kedua di saat masuk dalam alam barzakh. Orang yang masuk dalam alam barzakh semuanya menangis. Kenapa menangis? Karena takut dengan kegelapan alam barzakh. Maka yang ada dalam Al-Quran, Allah lah yang menciptakan kematian. Memang kita hidup, tetapi tak beza dengan orang yang telah didapati oleh kematian. Kalau seandainya kita tidak mampu menghidupkan Islam selama kita diberikan kesempatan, maka kehidupanmu tak lebih daripada jenazah yang sedang berjalan di alam kuburan. Al-jahlu mautun qabla mautihi. Orang bodoh dengan agama, maka orang itu bagaikan jenazah yang masih punya nyawa. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan marhaban ya ibadallah bi wasiati Rasulillah. Selamat datang wahai hamba Allah. Kita hadir ke sini mungkin setiap malamnya. Kenapa kita mau duduk dalam keadaan begini terus menerus? Kita tidak akan pernah bosan. Karena jawabannya karena semata-mata
ingin menerima wasiat Rasulullah. Apa yang Rasulullah wasiatkan sama kita? Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Aku berpesan kepada diriku dan aku berpesan kepada kalian semuanya, kata Rasulullah. Selalulah hadirkan rasa takut kepada Allah. Jadikan diri kalian orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa mendapati yang namanya takwa, sehingga kita bisa memahami apa saja yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah, dan dalam konteks itulah kita dinamakan muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang mau menerima Al-Quran sebagai penunjuk arah. Al-Quran adalah kompas dalam kehidupan. Bagi manusia yang tak mau menjadikan Al-Quran sebagai kompas penunjuk jalan, maka sampai dengan kapanpun orang itu tidak akan pernah bisa berjalan yang hingga akhirnya sampai ke tujuan. Hudal lil muttaqin. Al-Quran penunjuk. Siapa yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai penunjuk? Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa itu siapa? Dan balasan Allah bagi orang yang bertakwa itu gimana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa tidak akan pernah ada rasa susah dalam dunia, dan masalah rezeki terlalu mudah tanpa ada usaha yang memadai, tetapi rezeki akan mudah diberikan oleh Allah. Jadi orang yang takwa itu akan mudah rezekinya. Iya, arti kemudahan dalam rezeki bukan orang kaya, bukan banyak uang dan lain sebagainya, bukan. Yang dikatakan dimudahkan rezekinya, kamu tidak pernah merasa terganggu dengan sedikit harta yang kau miliki. Kita selalu merasa diri kita ini orang kaya. Alhamdulillah, orang yang takwa itu kehidupannya benar-benar normal. Nggak ada geluh kesahnya, nggak ada cerita susahnya. Terus yang ingin kita tanyakan selanjutnya, orang yang takwa itu gimana? Dan bagaimana, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapati pangkat muttaqin? Nabi memberi jawaban. Man tafaqahu fi dinillah. Kalau kalian bertanya siapa orang yang takwa itu, apa yang mesti kita kerjakan supaya kita mendapati diri kita dalam keadaan muttaqin? Nabi memberi jawaban. Man tafaqahu fi dinillah. Dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rasulullah bersabda memberi terjemahan, man tafaqahu fi dinillah, artinya man tafaqahu fi dinillah. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu saja setia dengan ilmu agama. Insya Allah kamu akan sampai pada makam muttaqin. Yaj'al lahu makhraja, maknanya apa? Kafallahu ma'ahamahu. Allah akan selalu saja hadir untuk menyelesaikan masalahmu. Karena kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Apapun, sekecil apapun masalah, kita tidak bisa menyelesaikannya. Buktinya, sakit gigi kita sendiri, kita nggak bisa ngobatin. Mesti menunggu kapan rahmat kesembuhan itu diberikan oleh Allah. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Jawabannya, kalimatnya seperti yang ada dalam Al-Quran, sama persis. Maka oleh karena demikian, dalam kesempatan ini, dalam waktu yang sangat singkat ini kita acaranya dadakan. Beliau, abang kita udah pulang ke Aceh, sering memang pulang, tapi 2 kali beliau pulang ke Aceh ingin bersilaturahmi dengan saya pribadi dan adik-adik yang ada di Pesantren Rohul Muti Al-Aziziyah, yang di sana mayoritasnya yatim piatu dan anak fakir miskin. Tapi Allah tidak mempertemukan kami di Aceh.
Jadi saya berangkat dari Aceh kemarin tanggal 3 karena ada acara pengajian di sini, dan hingga dengan malam ini sebenarnya masih dalam kegiatan taklim. Nah, malam ini acaranya di Bogor. Terus kenapa ada di sini ya Bia? Saya cuma pasrah. Maka ada yakunu wa man lam yakdur lam yakun. Saya berencana di sana dan kami sudah sepakat taklimnya di Bogor. Tapi kehendak Allah di sini. Inilah yang terjadi dalam dunia ini. Apapun tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengkehendaki, dan apapun akan boleh terjadi walaupun kita tidak merencanai di dalam hati. Yang berlaku dalam dunia hanya kehendak Allah. Maka saya pribadi tadi telah mengabarkan, insya Allah pengajian di Bogor tetap jadi. Nantilah kalau kita udah sampai ke sana, mungkin jam 11 malam, ya udah. Kalau seandainya orangnya masih ada, kita lanjutkan. Kalau enggak ya tidur. Lelah pun sudah sangat-sangat lelah. Mungkin pada malam hari ini kita menukilkan salah satu nasihat daripada tabi'in yang nama beliau Syibli rahimallahu ta'ala. Beliau ini adalah orang yang lebih duluan hadir ke dunia dibandingkan dengan Imam Al-Ghazali. Kitab yang ada di depan saya ini, di depan kita ini, namanya kitab Ayyuhal Walad, ringkasan daripada nasihat-nasihat, butiran-butiran nasihat daripada Imam Al-Ghazali yang sudah banyak beliau membicarakannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Minhajul Abidin, dan banyak kitab-kitab yang lain. Tetapi ini kitab beliau namakan dengan Ayyuhal Walad. Ini adalah nama kitab ini dengan Ayyuhal Walad karena yang mencatat nasihat ini semua adalah murid beliau. Di saat beliau sudah dalam sakit-sakitan, beliau sudah tua, sudah banyak wasiat yang telah beliau sampaikan sama murid-muridnya. Akhirnya semua nasihat dalam masa beliau sakit yang tercatat oleh muridnya, akhirnya jadilah ini kitab, maka namanya Ayyuhal Walad. Karena Imam Al-Ghazali waktu itu memanggil muridnya, ya waladi, wahai anakku, dengar baik-baik nasihat aku. Karena sebentar lagi aku akan pulang. Mungkin setelah ini tidak ada lagi pembicaraan antara kita. Maka di antara banyak nasihat beliau, ini adalah salah satu yang tercatat dalam kitab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dengan nama Ayyuhal Walad. Beliau menceritakan kepada murid-muridnya yang setia, yang senantiasa setia mendampingi beliau dengan berkhidmat kepada beliau. Pada suatu hari Imam Al-Ghazali menceritakan tentang cerita Syibli, salah seorang tabi'in waliullah, orang yang terlalu banyak, cukup banyak menghafalkan hadis-hadis baginda Rasulullah. Dan Syibli bukan manusia biasa. Selama dalam hidup beliau punya guru sebanyak 400 orang. Dengan ceritanya, Hukiya anna Syibli rahimallahu ta'ala khadama arba'a mi'ati ustazin. Imam Al-Ghazali menceritakan tentang waliullah Syibli. Wahai anakku, dulu ada salah satu orang yang sangat saleh. Beliau itu orang alim, ahli ibadah. Yang kami dengar, beliau itu jangankan untuk menggunjing kehidupan orang lain, bertemu dengan beliau sendiri agak susah.
beliau selalu berbaur dengan masyarakat. Bisa dikatakan dalam sehari semalam beliau tidak ngomong walaupun satu kalimat. Siapa yang bertanya sama beliau, misalnya mau kemana dia, insya Allah, walhamdulillah, ana mau ke sana. Itu udah lumayan panjang jawabannya. Kalau kadang-kadang ada orang yang bertanya padanya, dari mana? Alhamdulillah. Cuma itu jawabannya. Habis itu pulang. Baru beliau ngomong banyak, ada orang yang meminta nasihat. Itu pun tak banyak. Pernah suatu ketika ada orang bertanya sama beliau. Ada seorang anak muda berjumpa dengan beliau minta nasihat nikah. Wahai Syekh, tolong nasihati saya, tolong beri wasiat kepada saya, karena saya tak lama lagi insya Allah rencananya nikah. Beliau menjawab, syawir ala ghairi. Kalau kamu mau bermusyawarah dengan saya tentang masalah nikah, saya arahkan kamu bermusyawarah saja dengan orang lain. Pemuda itu heran. Memangnya kenapa? Inilah a'lam bi mas'alatika. Saya nggak paham dengan masalah. Sebenarnya waktu itu beliau lagi dalam keadaan ta'lum, dalam keadaan ta'lim. Ya sudah, anak muda itu pamit. Orang yang sedang mengikuti pengajian akhirnya nanya, kenapa wahai Syekh tidak engkau berikan jawaban ataupun wasiat? Aku tidak bisa bertanggung jawab dengan nasihat itu, karena aku takut kalau seandainya aku menggambarkan padanya tentang rahmat, nikmat, pahala yang Allah Ta'ala janjikan dalam pernikahan, dia jadi nikah karena nasihatku. Kalau seandainya aku menggambarkan tentang sukarnya mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga, akhirnya dia benci nikah, aku juga yang bertanggung jawab. Maka aku gak mau. Sebegitunya ihtiyatan beliau dalam menyampaikan masalah. Makanya kita ini orang yang awam, jangan pernah bosan untuk belajar. Karena orang-orang yang sudah tahu dengan sebenar-benarnya tentang masalah agama, orang itu lebih banyak diam. Lebih-lebih dengan keadaan dunia yang begini. Nabi sendiri telah menggambarkan di antara tanda-tanda kiamat, kasirun khutaba, kalilun ulama. Terlalu banyak orang yang menyampaikan agama, tetapi hanya sedikit, sangat sedikit orang yang paham dengan agama. Ini sedang marak-maraknya, lebih-lebih di Indonesia. Karena kita terlalu demokrasi. Punya hak, semua orang berhak untuk menyampaikan visi dan misi. Ironisnya yang mereka sampaikan dengan agama, padahal dia bukan ahli dengan agama. Na'udzubillah min dzalik. Ini kiamat di depan mata. Cobaan di mana-mana, bala, malapetaka, saban hari terus terjadi. Kenapa? Beginilah cara Allah, sunnatullah, mengingatkan hamba yang sudah melupakan Allah, yakni melupakan ketentuan Allah. Kemarin kita dikejutkan setelah kejadian di beberapa tempat dengan musibah meletusnya Gunung Semeru dan lain sebagainya. Ada gempa lagi, ada banjir lagi. Tak lama setelah itu banjirnya di Malaysia, belum pernah banjir sebegitunya parah. Benar-benar parah. Sampai akhirnya yang nampak dalam perkampungan hanya atap rumah. Sekarang di Aceh ada tempat yang nggak pernah banjir, sekarang banjir. Kalau daerah Aceh Utara, di Aceh sana ada kabupatennya Aceh Utara, ada sebagian tempat yang memang rawan banjir. Tapi kemarin untuk kali ini banjirnya di situ belum pernah, tapi hari ini ada. Ini yang lagi parah-parahnya
Ada orang yang ngirim video di Aceh Pidi, Tangsi. Jadi desa-desa itu sudah jadi sungai semua. Parah memang. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya begitu? Kalau seandainya kita bertanya, mungkin walaupun nggak sama persis, tetapi masalahnya tetap sama. Kalau kita ingin melihat dalam surat Hud, Allah menceritakan tentang peristiwa banjir besar, bukan banjir bandang, tenggelamnya dunia. Kisah Nabi Allah Nuh. Kalau saya nggak salah, ayat yang ke-40, kalau nggak salah, dalam surat Hud, Allah memberi perintah sama bumi, ya akhrid ma'akah kullu. Wahai bumi, semua air yang ada dalam perutmu, perintahku, akhrid, keluarkan air itu semuanya. Terjadi banjir karena bumi mengeluarkan semua tampungan yang ada di dalam perutnya. Terus Allah memberi perintah, ya sama, amtir ma'aka, wahai langit, turunkan air yang ada bersamamu. Artinya dengan kehendak Allah, Allah memberi perintah sama langit. Yang bertanggung jawab dalam masalah itu adalah malaikat Mikail. Akhirnya setelah banjirnya parah, dalam kisah sudah 40 hari 40 malam bumi terendam. Sedikit demi sedikit airnya tambah banyak. Anak Nabiullah Nuh tenggelam, istrinya tenggelam. Yang selamat hanya beberapa orang yang ada di dalam bahteranya. Di saat semuanya sudah selesai, tidak lagi banjir, airnya menghilang, bukan waduknya besar. Jadi manusia yang tinggal dalam dunia ini sok tahu dengan masalah dunia ini. Kita tinggal dalam bumi Allah, kita berani mengatur aturan Allah. Padahal kunci sukses dalam dunia ini nggak banyak, cuman 2 kok syaratnya. Untuk kita hidup bahagia, bukan kita saja yang bahagia, negeri ini akan makmur, tentram, penuh dengan rahmat, tidak ada malapetaka. Cuman 2 syaratnya, tapi kedua-duanya nggak ada. Kita berbicara mudah, menciptakannya yang susah kalau bukan dengan pertolongan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu bi ayatina. Jelas Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya semua penduduk yang ada dalam dunia ini, manusia yang ada di dunia itu, mereka mau beriman dengan sebenar-benar iman, jangan kau curangi imanmu, jangan engkau berbuat syirik dalam kehidupanmu. Wa taqaw, apa itu wa taqaw? Kamu tunduk dan patuh terhadap aturanku. Iman singkatnya keyakinan. Apa itu iman? Keyakinan yang ada di dalam hati. Takwa itu apa? Melakukan perbuatan. Iman, keyakinan, takwa, Islam. Islam itu apa? Melakukan apa yang ada dalam iman. Itu udah cukup. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Hidup kalian akan aman. Rezeki itu mudah. Yang ada di langit kami turunkan, yang ada di bumi kami keluarkan. Tapi kenapa nggak jadi? Kenapa Allah Ta'ala tidak memberi? Walakin kadzabu bi ayatina. Kalian sok tahu, kata Allah. Kalian itu penipu. Walakin kadzabu bi ayatina. Kalian itu penipu dalam Islam. Curang, pengkhianat. Di antara pengkhianatan dalam Islam, ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Orang yang tak mau sayang terhadap anak yatim, tak sayang dengan fakir miskin. Sehebat apapun kita beribadah, sebanyak apapun ilmu yang kita katakan ilmu agama dan ilmu yang bermanfaat, tetapi kalau seandainya kita belum bisa menghadirkan kasih sayang terhadap orang-orang yang Allah sendiri memerintahkan untuk kita berikan kasih sayang dan perhatian, maka kita itu pendusta dalam Islam. Na'udzubillah. Jadi nggak cukup untuk menjadikan diri kita ini muslim,
nggak cukup sekedar sholat 5 waktu. Tetapi sholat itu sangat penting. Tanpa sholat, semuanya nggak akan pernah bisa kita hadirkan dengan mudah di atas apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah. Kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Intinya, kenapa Allah memerintahkan kita untuk salat? Supaya kalian tidak terjerumus dalam neraka. Kenapa bisa jadi demikian? Jawabannya, dikarenakan tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu adalah sesuatu perbuatan yang dibenci Allah. Artinya dosa. Dengan sering kita melakukan salat, dengan kita tidak meninggalkan salat 5 waktu, kita selalu menjaga salat itu tepat waktunya, insya Allah kita tidak akan pernah bisa terfitnah dengan fitnah dunia, fitnah syaitan, dan fitnah hawa nafsu. Bahkan yang sayang, kita sendiri juga begitu. Kita ini belum tentu orang baik. Walaupun alhamdulillah kita telah menjaga salat tepat pada waktunya, tetapi kenyataannya kita juga masih berbuat salah. Berarti ada yang salah dalam salat. Di antara doanya dalam doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Aku persembahkan jiwa ragaku hanya untuk Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa paksaan. Itu pengakuan dalam bacaan salah. Kenyataannya enggak, jauh. Masih sangat jauh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, apa yang ada bersamaku bukan milikku, semuanya milik Allah. Tapi di saat ada orang yang meminta sedekah, kita mengatakan, maaf, besok ya. Di saat celengan lewat, kita pura-pura ngantuk. Padahal kita barusan salat tahajud. Kan ngeri itu. Yang kita katakan apa, yang terjadi itu gimana? Makanya Imam Ghazali mengatakan, orang yang belum bisa mewujudkan kehidupan sebagaimana yang ada pengakuan di dalam sholat, maka kalian itu dusta, syirik kecil. Ini maaf bagi kaum perempuan. Di saat sholat yang nampak cuman muka dan 2 telapak tangan yang dibolehkan. Dalam mazhab kita Syafi'i, boleh menampakkan muka, tapi di luar sholat semuanya nggak boleh nampak kecuali mata. Mukena yang kita pakai itu panjang kalau dalam sholat, tetapi di luar sholat beda pakaian kita sebagaimana barusan di saat kita sholat. Ini kenapa bisa begini? Kalau seandainya orang bertanya sama saya kenapa bisa begitu, saya juga nggak tahu. Sekian lama kita sholat, jangankan untuk yang lain, aurat kita saja belum normal. Na'udzubillah, adakah sholat kita belum diterima? Ataupun gimana, na'udzubillah min dzalik. Maka teruslah berusaha. Bagaimana dan apa kiat dan kaifiat yang mesti kita usahakan? Usaha yang paling memberi bekas. Jangan pernah kita bosan belajar ilmu agama. Hanya ilmu itulah yang bisa menentukan siapa kita sebenarnya, insya Allah. Nah, kita kembali kepada pengajian yang ingin kita bicarakan. Imam Al-Ghazali menceritakan pada muridnya, Syibli itu bukan orang biasa, luar biasa. Beliau bisa berkhidmat, menjaga segala kelengkapan adab dengan semua guru-gurunya. Di saat Imam Al-Ghazali mengatakan dengan guru-gurunya, muridnya bertanya, memangnya Syibli itu punya guru berapa? Berapa orang gurunya beliau? Imam Ghazali menjawab, 400-an orang guru Syibli di saat beliau masih belajar ilmu agama. Adab sopan santunnya semuanya sama.
Jadi kalau kita ini, saya tidak mengatakan untuk orang lain, saya pribadi juga begitu. Kalau seandainya ada orang yang mengajak kita, ta'lim yuk, di mana? Di sana. Gurunya siapa? Ustadz pula. Ya udahlah, saya punya ustadz sendiri. Itu kita bisa membeda-bedakan. Kita masih membeda-bedakan antara ustadz A dengan ustadz B. Kalau si fulan yang jadi guru, kita nggak mau. Berarti kita nggak tulus. Kita belajar karena orangnya. Kita belajar bukan karena ilmunya. Itu masalah. Dan masalah bukan masalah biasa, itu besar. Berarti dalam hati kita masih cukup besar penyakitnya yang sampai dengan hari ini belum terobati. Kenapa kita masih membeda-bedakan? Ini semoga kita di sini nggak termasuk begitu. Karena yang saya dengar, Bang Rahmat bilang sama saya, alhamdulillah tiap malam ada taklim dengan guru yang berbeda. Yang mengikuti majelis gimana Bang? Alhamdulillah tetap seperti biasa. Kadang juga banyak yang halangan. Halangannya kenapa? Karena ada kegiatan. Kalau ada kegiatan yang memang itu benar-benar bisa dijadikan sebagai kemotoran, ya oke. Tetapi hidup ini tak lama. Alhamdulillah kita punya abang. Beliau mau menganggap kita sebagai keluarga, dan beliau lebih mementingkan kepentingan ilmu dibandingkan dengan kerja. Masya Allah, semoga kita doakan beliau itu, abang kita ini tambah berkah, berkah usianya, berkah hartanya, ditetapkan imannya, dimudahkan urusannya, Allah Ta'ala selamatkan keluarganya dalam memahami Islam. Dan semoga si abang ini jadi anak yang saleh, anak yang alim, yang melanjutkan perjuangan orang tuanya. Nanti insya Allah si adik akan lebih berkah daripada ayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan waqala Shibli mengatakan, aku punya guru 400-an orang. Aku berkhidmat kepada beliau-beliau semuanya sama. Waqala, dan berkata ianya Imam Al-Ghazali bagi muridnya, Shibli itu pernah mengakui, dan beliau itu benar seperti pengakuannya, qara'tu arba'ata alfi hadisin. Shibli menghafal hadis, bukan 1-2 hadis, 4.000-an hadis ada dalam ingatannya. Bukan pusat gadungan. Bukan hanya 2-3 hadis yang beliau hafal, itu pun masih banyak salah-salah barisnya, pandinya macam-macam lah. Shibli menghafal hadis 4.000 hadis. Kemudian Shibli berkata, ini nasihat yang paling ringkas yang guru kita, mursyid kita Imam Al-Ghazali memberi saran kepada muridnya. Dan pada akhir daripada perjalanan belajarnya Shibli pernah memberi pengakuan sama murid dan sahabat-sahabatnya, summa akhtartu minha hadisan wahidan. Aku menghafal 4.000 hadis, tetapi akhirnya aku memilih hanya 1 hadis saja. 4.000 hadis yang beliau pahami, tetapi hari-hari yang beliau lalui, beliau hanya mengamalkan hanya 1 hadis. Kenapa bisa demikian? Adakah nggak ada usah? Kalau seandainya alasannya cukup boleh. Karena Islam ini nggak ada pemaksaan. Rasulullah pernah memberi jawaban.
dengan jawaban yang terlalu banyak kepada orang yang bertanya, para sahabat yang bertanya. Rasulullah memberi jawaban sesuai dengan kebutuhan. Dulu ada Badui datang bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasul, berilah wasiat kepada saya, ajari saya ya Rasul, dan dengan pengajaran yang engkau berikan ya Rasulullah, aku tidak perlu lagi bertanya sama orang lain. Kenapa bisa jadi demikian? Kenapa kamu mengatakan demikian? Aku ini Badui ya Rasul. Tempat tinggalku jauh. Aku tinggal di pegunungan. Pekerjaanku mengembala kambing orang. Dan aku berpindah-pindah tempat. Aku nggak sempat belajar seperti orang-orang ini. Berikan kepada aku ilmu yang sangat singkat dan aku bisa selamat dunia wal akhirah. Rasulullah mengatakan, wa'manu sumastaqim. Cuma itu jawabannya. 2 kalimat. Wa'manu sumastaqim. Selesai. Kalau kamu demikian, kalau keadaanmu begitu, maka begini. Wa'manu sumastaqim. Mulai sekarang, yakini apa yang telah engkau pahami. Wa'manu, berimanlah dengan keyakinanmu. Wastaqim, dan teruslah berjalan sesuai dengan perintah imanmu. Hanya itu ya Rasul? Ya. Nanti aku ini gimana? Insya Allah kamu selamat sampai ke surga. Kan gak susah. Tapi nggak seperti kita ini. Nah, kalau kita cuma wa'manu sumastaqim, kita ini bukan suku Badui. Nah, jangan memudah-mudahkan. Islam ini mudah, tapi tidak diizinkan untuk dipermudahkan. Dulu Mu'adz bin Jabal, beliau itu biasanya jadi imam. Karena ahli qiraah. Mu'adz bin Jabal itu adalah ahli qiraah, salah satunya, dan ahli fiqh. Dan beliau pernah diangkat menjadi duta ilmu oleh Rasulullah untuk mengajari muslimin yang baru masuk Islam yang ada di negeri Yaman. Nah, orang Yaman itu masuk Islam tanpa ada peperangan. Rahmat Allah sampai sekarang orang Yaman itu waliullahnya terlalu banyak. Bahkan sekarang istilahnya negeri 1000 wali. Jadi memang orang itu nggak pernah ngajak perang. Di saat berita nubuwah Rasulullah sudah benar-benar sampai di telinga orang Madinah, di telinga orang Yaman berbondong-bondong masuk Islam tanpa ada yang mengajak. Tetapi mereka semua taslim untuk Islam. Di saat pada suatu pagi Mu'adz bin Jabal jadi imam salat subuh. Ayatnya terlalu panjang. Ada satu musafir di antara jamaah, ada musafir yang kalau kita di tempat kita ini orang jual gorengan ataupun bakso keliling. Nah, itu umpamanya. Jadi musafir ini singgah di masjidnya Mu'adz yang sedang mendirikan jamaah subuh. Tetapi di tengah-tengah perjalanan sholat jamaah subuh, tiba-tiba orang ini farag, tidak lagi ikut imamah karena ayatnya terlalu panjang. Si penjual ini takut kalau seandainya beliau ini menyempurnakan sholatnya bersamaan dengan jamaah yang lain, dagangannya gimana? Orang ini cuma pedagang keliling dan barangnya pun bukan milik sendiri. Dia menjual titipan orang yang hasilnya bagi 2. Keluarganya gimana? Anaknya gimana? Akhirnya beliau farag. Di saat sudah selesai sholat, terjadi pembicaraan dalam masjid. Orang itu nggak jelas, dia itu munafik. Masa dia berani farag? Dia nggak menyelesaikan sholat jamaah, dia lebih mementingkan dagangannya dibandingkan dengan ibadahnya. Ujung-ujungnya dagangannya nggak laku karena orang banyak mengatakan demikian. Nangis dia sampai menghadap Rasulullah. Ya Rasul, aku punya masalah besar hari ini. Kamu datang dari mana? Saya musafir.
saya baru tiba di kota ini. Masalahnya apa? Dagangan saya ya Rasulullah enggak laku, semuanya sudah basi. Gimana tanggung jawabku dengan yang punya harta benda ini? Memangnya kesalahannya apa sehingga daganganmu nggak laku? Begini ya Rasulullah. Beliau menceritakan masalah salat jamaah tadi. Akhirnya Mu'ad bin Jabal dipanggil sama Rasulullah. Benar Mu'ad, kamu yang jadi imam tadi pagi? Benar. Benar enggak? Kamu baca ayat panjang? Benar. Kamu tahu enggak? Masjid tempat kita mendirikan jamaah ini bukan masjid khusus untuk orang salat saja. Ada musafir yang lalu lalang dalam perjalanan. Kamu paham nggak dengan Islam, kata Rasulullah? Mu'ad hanya tertunduk. Ya Rasul, maafkan saya. Sebenarnya ada masalah apa? Karena kamu bacaan kamu terlalu panjang. Ada pedagang pejalan kaki yang dagangannya nggak laku karena tadi dia nggak menyempurnakan jamaah bersamamu. Orang membicarakan dia itu macam-macam. Akhirnya dagangannya nggak laku, dia hari ini rugi besar. Terus bagaimana ya Rasulullah? Wahai Mu'ad, pahami olehmu Islam yang sebenarnya tidak seperti yang kita gambarkan. Kamu tahu nggak aturan yang ada dalam Islam? Saya belum tahu ya Rasulullah. Yasir wala tu'asir. Mudahkan urusan. Fungsi Islam untuk mudah segala urusan. Wala tu'asir, jangan engkau payah-payahkan. Disitulah akhirnya para alim ulama berpendapat tentang masalah jamaah itu ada dua pendapat. Ada dua tempat. Ada istilah jamaah mahsurin, ada istilah jamaah hadirin. Kalau masjid di pinggir jalan banyak orang yang lewat salat di situ, maka pendekkan bacaan. Kalau tempat khusus yang memang di situ, misalnya seperti lembaga pesantren, di pondok-pondok, ataupun di tempat khusus yang memang tempat itu sudah dijadikan orang datang ke situ hanya untuk beribadah, maka bacalah sepanjang-panjangnya yang bisa kamu bacakan. Yasir wala tu'asir. Islam itu mudah, jangan dipayah-payahkan. Jadi Syibli ini demi kemudahan beliau hanya mengamalkan satu hadis. Di saat orang lain bertanya, wahai Syibli, adakah tidak ada masalah? Saya rasa enggak. Kata Syibli, alasan kamu apa? Li'anni ta'ammaltu fawajatu khalasi wa najati fi. Karena aku pikir-pikir dan aku dapati jawabannya, insya Allah dengan aku mengamalkan hadis itu walaupun cuma satu hadis, aku akan bisa bertanggung jawab dunia wal akhirat, insya Allah. Kenapa kamu bisa yakin demikian? Wa kanal awwalin wal akhirin kullu mundarijan fi. Karena aku telah memeriksa dan aku telah meneliti dengan sedetil-detilnya ilmu daripada orang-orang yang lebih duluan daripada kita, dan ilmu yang dibicarakan oleh para alim ulama masa sekarang semuanya masuk dalam hadis yang satu ini. Oh begitu. Terus faktafaitu bih, aku padai dengan satu hadis ini. Hadis itu apa? Singkat, padat, jelas. Insya Allah kalau kita mau memahami pasti selamat. Karena Rasulullah memberi jawaban kepada sahabat bagaimana yang dibutuhkan oleh sahabat. Yang pertama, wazalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah memberi nasihat kepada sebahagian sahabatnya. Ini bukan semua sahabat. Ada sahabat yang datang sama Rasulullah, beliau ini meminta nasihat sama Rasulullah. Wahai Rasul, berikan nasihat kepada kami supaya kami bisa selamat dunia wal akhirah. Jadi Rasulullah melihat siapa yang bertanya, begitulah jawabannya. Yang jelas Rasulullah bukan membeda-bedakan, tapi orangnya berbeda, kesanggupan kita nggak sama.
Sama seperti kita di saat ini dalam perkumpulan ini, dalam majelis ini, kita nggak sama. Posisi kita beda-beda. Kebutuhan kita juga berbeda. Kekuatan kita juga berbeda. Semuanya berbeda. Sedangkan kita semuanya diperintahkan untuk beribadah. Ibadah yang kita lakukan mungkin tidak akan pernah bisa kita samakan dengan orang lain. Kenapa? Karena ibadah itu banyak judulnya dan kesanggupannya juga tergantung orangnya. Intinya Rasulullah memberi nasihat, memberi jawaban kepada para sebahagian sahabat. Yang pertama, wahai sahabatku, ya sahabi, wahai sahabatku, i'mal li dunyaka biqadri maka fiha. Rasulullah memberi nasihat kepada para sahabat. Kita ini umatnya Rasulullah, semoga kita bisa mengamalkan. Dan ini adalah salah satu nasihat yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali di saat beliau ingin pamit pulang menuju kepada safir yang selanjutnya, yaitu tak lama setelah Imam Al-Ghazali memberi nasihat yang ada dalam kitab ini, beliau menghadap Allah. Yang pertama, i'mal li dunyaka biqadri maka fiha. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, kata Rasulullah, beramallah, bekerjalah bagi duniamu sekadar engkau tinggal di dunia itu. Carilah harta duniawi, carilah kebutuhan dunia, buatlah perkiraan. Menurut kalian, seberapa lama kalian tinggal di dunia? Kalau kamu ingin selamat, carilah bekal sekadar kamu tinggal di dunia. Singkat, padat. Kalau kita punya hati, punya akal, kita pasti punya jawaban. Tinggal dalam dunia ini tak lama. Kenapa nggak lama? Cuman satu langkah lagi kok. Karena hidup di dunia ini, kita hadir ke dunia ini hingga sampai ke akhirat, perjalanannya cuma 3 langkah. Langkah pertama dari alam rahim, kita melangkah. Langkah pertama sampai ke dunia. Langkah kedua, alam barzakh. Langkah ketiga, yaumil akhirat. Udah selesai. Berapa menit? Mungkin nggak sampai 5 menit. Itu dalam gambarannya. Hidup dalam dunia ini cuma sementara. Jangan sia-siakan kesempatan. Ibadah terbaik, mencari ilmu. Walaupun kita ibadahnya sedikit, tetapi kalau sesuai dengan ilmu yang telah ditentukan, insya Allah pasti akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang berbuat ibadat sesuai dengan ilmunya. Jadi jawaban pertama, ini bagi kita pribadi. Kita sekarang lagi cari kebutuhan hidup lah. Cukup nggak? Seberapa cukup? Seberapa banyak yang mesti kita kumpulkan di dunia untuk mempertahankan diri kita dalam dunia? Seberapa lama kamu yakin tinggal dalam dunia, sebegitulah kamu mencari tentang dunia itu. Insya Allah kita paham. Malam hari ini kita punya beras 1 karung, ataupun kita punya beras 5 kilo. Adakah 5 kilo itu cukup untuk mempertahankan hidup? Lebih lah. Kalau mati sekarang, semuanya jadi milik ahli waris. Walaupun beras hanya 5 bambu. Kita punya uang 5.000, cukup nggak untuk besok lagi? Lebih kadang. Kalau kita mati sekarang, 5.000 itu tinggal. Jadi gimana? Carilah kebutuhan dunia seala kadar engkau tinggal dalam dunia. Allah tidak melarang kita mengambil banyak. Kalau semuanya ada nilai akhiratnya. Ad-dunya mazaratul akhirat. Jadikan dunia yang telah engkau dapat sebagai modal untuk akhirat. Ini bukan saya memuji, membela abang kita ini. Beliau membuat bangunannya seperti ini. Adakah untuk dunia semata-mata? Yang kita lihat enggak. Semoga dalam hati beliau juga seperti demikian, insya Allah. Beliau menjadikan ini tempat sebagai modal untuk akhirat. Akhirnya beliau songklat jadi balai pengajian, ribat khusus. Semoga ke depan seperti yang kita bicarakan tadi,
Adik kita ini siapa? Atailah. Muhammad Al-Fazia Attailah. Muhammad Al-Fazi Attailah. Udah ngantuk. Sabar. Oh, ini kusyuk namanya ya. Terlalu kusyuk. Mungkin ini nanti tempat ini kita doakan semoga berkah. Ini tempat ini mungkin akan jadi pesantren besar ke depan. Ya. Ya apanya? Orang baru dari alam mimpi ya. Itu yang pertama. Jadi beramal, carilah dunia sekedar engkau tinggal di dunia. Kalau seandainya dunia untuk dunia itu nggak penting. Selama kita mencari dunia untuk dunia, selama itulah kita dalam kesusahan. Kenapa kita susah dalam dunia ini? Karena kita terus memikirkan tentang dunia. Kita sendiri dunia. Masak jeruk makan jeruk kata orang ini. Ya kan? Kita juga bahagian daripada dunia. Bagaimana kita bisa menyelamatkan dunia? Enggak mungkin. Dunia ini akan selamat. Wa ma indallah baq, wa ma indaka yanfad. Yang engkau titipkan sama Allah itu yang selamat. Artinya yang telah kita gunakan untuk beribadah itu yang selamat. Kalau sayang kepada harta, siapa yang enggak sayang kepada harta? Siang malam kita memang mencari harta di dunia ini. Kenapa? Karena harta itu penting. Dengan harta itu kita bisa berbuat apapun keinginan yang ingin kita dapati itu melalui dengan harta. Tetapi harta itu tak bermakna kalau nilainya bukan untuk akhirat dan ibadah. Usia kita dan juga fasilitas yang telah kita dapat, ini titipan Allah, jadikan itu untuk akhirat. Jangan seperti balkum sirunal hayata dunia. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia tetap memilih, kata Allah. Orang munafik, orang kafir, tetap dunia pilihan utamanya. Padahal mereka yakin juga wal akhiratu khairu abqa. Mereka tidak pernah percaya akhirat yang sebenar-benarnya. Kita ini orang beriman. Iman itu nggak berfaedah kalau Islam nggak berjalan. Islam itu nggak pernah jadi dalam kelakuan kita kalau seandainya kita jauh dengan ilmu agama. Nah, kalau kita ingin hidup dengan sebenar hidup, hidupkan Islam itu dalam kehidupan kita, insya Allah. Yang kedua, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah untuk akhiratmu, wahai sahabatku, dengan perkiraanmu sendiri. Coba engkau hitung-hitung seberapa lama engkau tinggal di akhirat itu. Kalau seandainya kita meyakini persoalan akhirat sama dengan persoalan dunia, ya santai-santai saja, biasa. Kalau sempat ya cari, kalau enggak ya rehat lagi. Tapi kita ini orang beriman. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Tapi dunia ini penting. Kalau dunia ini enggak ada, akhirat juga enggak ada. Apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti? Apa yang kamu bawa di dunia ini? Persoalan akhirat, persoalan dunia. Bagi makhluk yang tak pernah hadir ke dunia, dia enggak akan hadir ke akhirat. Seumpamanya anak yang belum akil balik, baik laki dan perempuan, di usia dia masih balita ataupun dia masih kanak-kanak meninggal, nanti pada hari kiamat dia nggak tahu kiamat itu telah tiba, nggak ada urusan neraka sama surga, nggak ada urusan sama dia. Memang anak-anak itu nanti kemana? Di surga. Adakah dia tahu tentang nikmat surga? Enggak. Persis seperti anak orang kaya, punya mobil mewah, punya rumah yang serba megah. Bagi anak-anak yang usia 2 tahun, nggak ada bezanya antara mobil Alphard dengan mobil angkot. Yang dia tahu itu mobil. Kadang-kadang dia protes, nggak enak naik mobil ini. Enaknya kita naik mobil dam aja, karena terbuka semuanya. Karena anak-anak katanya, karena dia memang anak-anak. Banyak nikmat yang ada dalam surga, dia nggak bisa menikmati. Cuman yang dia tahu, lari dan lari, bermain cuma bermain. Tapi kita ini enggak. Kita ini sudah duluan begini. Kita sudah diberikan kesempatan hidup yang lama. Artinya sempat kita merasakan akil balik, maka bertanggung jawablah. Kalau tidak ingin bermasalah nanti di akhirat, jangan bawa-bawa masalah di dunia. Kalau tidak ingin celaka pada hari kiamat, jangan jadikan diri kita ini sebab
untuk kita tidak selamat pada hari kiamat. Surgamu ada bersamamu, nerakamu juga ada di situ. Di mana itu surga? Ada padamu. Di mana itu neraka? Juga bersamamu. Artinya surga dan neraka ada di sini. Nggak perlu tahu, nggak perlu engkau mencari di tempat yang lain. Untuk kita masuk surga, bagi pribadi saya cukup dengan yang saya miliki ini, insya Allah saya cukup menjadi modal masuk dalam surga. Kalau seandainya ini pakaian yang ada sama saya, walaupun serba sederhana, kalau seandainya macam-macam dalam hati saya, Allah marah. Enggak perlu cukup banyak dosa untuk masuk neraka. Satu dosa saja yang enggak Allah Ta'ala maafkan, cukup itu sebagai modal kamu masuk neraka. Untuk masuk neraka itu enggak perlu modal banyak. Enggak perlu modal banyak. Duduk di rumah, kurung diri di kamar, enggak usah salat. Jangankan 5 waktu, 3 waktu, 1 waktu aja kita tinggalkan secara sengaja. Kita duduk di situ, keluar waktu salat, mati kita. Cukup alasan bagi Allah memasukkan dikau dalam neraka. Apakah mesti membunuh, berzina, lain sebagainya? Enggak usah. Karena kita telah berbuat salah. Untuk masuk neraka, enggak perlu bawa dosa banyak. 1 dosa aja cukup. Iblis dilaknat oleh Allah, bukan banyak dosanya, cuman 1 dosa iblis. Enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Sampai dengan hari kiamat Allah tidak memaafkan. Kan cukup. Nah, jadi kita nggak usah banding-banding. Alah, cuman itu kok dosa aku, kan dia lebih banyak, bahkan dia lagi aja aku, kan sama-sama buat dosa. Maka tugas kita taubat yang benar dengan mau mengikuti majelis taklim. Ada orang mengatakan, saya mulai hari ini setelah taubat. Dia mau nggak ikut majelis taklim? Nggak mau, salah. Karena besok lusa dia kembali lagi. Nah, nggak ada yang bisa mempertahankan kita daripada berbuat maksiat kecuali kita telah tahu dengan sebenar tahu itu larangan Allah. Bagaimana kita bisa tahu? Dengan mencari ilmu agama. Artinya bekerjalah untuk akhirat. Seberapa lama engkau tinggal di akhirat? Dan selanjutnya nasihat yang keempat dari Rasulullah. Yang ketiga, nasihat Rasulullah kepada para sahabatnya. Wa'mal lillah biqadri hajatika ilallah. Wahai saudaraku, beramallah kepada Allah. Artinya kerjakan sesuatu itu untuk Allah. Seberapa banyak kita bekerja untuk Allah, seberapa besar engkau berhajat kepada Allah. Ada enggak waktu-waktu yang telah ditentukan kita tidak berhajat kepada Allah? Ini kita hambanya. Ada enggak masanya kita enggak berhajat kepada Allah? Kalau ada ya jawab, ada. Jam berapa yang kita enggak butuh kepada Allah? Setiap saat, setiap detik kita selalu berhajat kepada Allah. Maka jangan tinggalkan Allah dalam setiap denyut nadi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah. Teruslah mengingat Allah dengan ibadah. Jangan kita berani melakukan maksiat. Nauzubillah, insyaallah. Nah, kalau kita diberikan maunah oleh Allah pasti bisa. Yang terakhir, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Kalau kalian mau masuk neraka, kerjalah satu perbuatan yang dengan perbuatan itu kamu akan sampai kepada neraka. Seberapa besar dosa yang masih kita kerjakan, seberapa besar kesabaranmu berada dalam neraka. Rasulullah memberi pilihan. Kalau kita memilih neraka, bekerjalah untuk neraka. Seberapa besar dosa yang masih kita bawa ke sana, seberapa kamu sanggup menerima azab neraka. Nah, kalau kita sanggup menerima neraka itu, neraka jahanam, ya udah, buatlah dosa supaya kita sampai ke sana. Nauzubillah. Jangankan neraka jahanam, neraka wailun saja kita nggak mampu. Serendah-rendah azab pada hari kiamat adalah azab yang ada dalam neraka wailun. Kenapa di situ ada rendah? Karena yang mendiami neraka wailun, penduduk neraka wailun itu mayoritasnya orang-orang beriman. Kok bisa orang beriman masuk neraka? Berarti kita nggak baca Al-Quran. Fawailul lil musallin. Orang salat itu orang beriman. Salat aja masih masuk neraka.
Kata orang, kalau gitu kita nggak usah salat. Nah, ya udah nggak apa-apa. Kalau seandainya nggak mau salat nggak apa-apa. Nanti juga orang itu akan punya tempat sendiri. Di mana? Neraka juga. Tapi bukan wailun, tempatnya sakar. Masalah kakum fi sakar. Kenapa kamu berada dalam neraka sakar? Memangnya ada apa dengan neraka sakar? Fir'aun, Namrud nggak tinggal di sini. Berarti kalian lebih parah. Salahmu apa? Walam nakum minal musallin. Kata Rasulullah, dulu kami di dunia nggak pernah sholat. Mereka memberi jawaban, oh wajar. Kalau itu kesalahanmu, benar Allah menitipkan kamu di tempat ini. Karena yang aku tahu, kata Malik Zabaniyah, tidak ada neraka yang paling dahsyat azabnya kecuali neraka sakar. Fir'aun nggak tinggal di situ. Padahal Fir'aun dosanya dia mengakui diri sebagai Tuhan. Orang yang nggak salat pangkatnya di atas Fir'aun. Fir'aun pada hari kematiannya dia mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Dajjal sendiri, Dajjal, kita kan baru dengar tentang Dajjal. Gimana bentuknya, kapan datangnya kita nggak tahu. Dajjal parah, tapi lebih parah daripada orang yang nggak sholat. Ujung-ujungnya Dajjal mengakui dia sudah sholat. Padahal kemarin dia mengakui sama manusia, saya ini Tuhan. Di saat bertemu dengan Nabi Allah Isa, Dajjal pernah bertanya sama Jibril waktu pertama dia keluar, siapa yang bisa membunuhku? Isa. Siapa Isa itu? Utusan Allah. Gimana ciri-cirinya dia? Isa adalah manusia pertama yang menanyakan kamu tentang sholat. Yang lain, kalau nggak ada yang bertanya tentang sholat gimana? Dia itu berarti bukan Isa. Jadi dengan segala macam tipu muslihat Dajjal, singkatnya, bertemu dia di depan Masjidil Aqsa. 15 menit sebelum Dajjal tiba ke situ, Jibril mengantar Nabi Allah Isa untuk sholat subuh bersama Imam Mahdi. Setelah selesai sholat subuh, ada orang yang ketuk pintu di luar. Jamaah membuka pintu. Pas Nabi Isa tiba, kata para jamaah, tafadhal alal imamah, silahkan jadi imam wahai saudaraku. Karena orang beriman satu persatu masuk, nggak tahu dari arah mana saja datang. Karena semuanya datang untuk menyelamatkan diri daripada Dajjal. Jamaah pikir ini orang biasa, karena orang nggak tahu ini Isa. Nabi Isa memberi jawaban, imamuka man amamaka. Yang jadi imam pada pagi ini siapa imam yang sudah biasa jadi imam kalian pada kemarin hari. Imamuka man amamaka. Imam kita sekarang yang ada di depan itu. Nabi Isa sendiri mengikuti imamah. Nah, beliau jadi makmum. Setelah selesai sholat, orang sudah teriak-teriak, Dajjal, Dajjal. Nabi Isa keluar bersama Imam Mahdi dan sahabat-sahabat, lebih kurang 9 orang. Dalam sebahagian sejarah ada yang bilang 7 orang, ada yang mengatakan lebih. Setelah Nabi Isa buka pintu, tiba-tiba Dajjal berdiri di situ. Langsung Nabi Isa bertanya, Katu salli, adakah kamu telah sholat? Dajjal pucat, ini orang yang akan membunuh. Karena Jibril telah mengatakan, jangan kamu bermimpi bisa melawan Isa. Bersamanya semua malaikat ada bersama dia. Rencana Dajjal mau lari. Nabi Isa menahankan diri. Tunggu dulu, Katu salli, kamu sudah sholat? Jawabannya apa? Katu salli, aku barusan selesai sholat. Geramnya Nabi Isa akhirnya bertanya, liman tusalli, untuk siapa kamu sholat? Kalau kamu sholat, berarti kamu punya sembahan. Liman tusalli, siapa yang kau sembah? Wa anta ya lain wa anta tad'u ilan nas anta rabbal alamin. Pagi ini kamu mengatakan kamu telah salat. Kamu telah menyembah sesuatu. Kemarin-kemarin kamu mendakwakan dirimu sebagai Tuhan. Kamu mengatakan engkau itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh yang telah ada di sini. Liman tusalli, siapa yang kau sembah? Lari Dajjal. Lompat Nabi Allah Isa sekali tebas
mati dia. Yang ingin kita katakan, Dajjal, dia mengakui dirinya Tuhan. Di saat bertemu dengan Nabi Isa, dia ngomong, saya baru sholat. Orang yang gak sholat lebih parah daripada Dajjal. Na'udzubillah. Jadi neraka Wailun itu tempat bagi orang-orang yang beriman. Kata siapa? Jibril yang memberitahu itu sama Rasulullah. Di saat dulu Jibril turun bertemu dengan Rasulullah membicarakan tentang pintu-pintu neraka. Di saat pintu terakhir Jibril diam. Rasulullah bertanya, kenapa diam? Neraka yang ketujuh itu apa? Katanya Wailun. Wailun itu penghuninya siapa? Kamu nggak sanggup mendengarnya wahai Muhammad. Insya Allah saya sanggup. Wahai Jibril, tolong beri jawaban. Setelah Jibril memberi jawaban, Rasulullah pingsan. Karena jawaban daripada Jibril, fawailul lilladzina amanu billah walam yuqta biqadaillah. Wahai Muhammad, tahukah dikau? Adakah kamu tahu siapa sebenarnya penghuni neraka Wailun? Saya nggak tahu. Neraka Wailun itu mayoritasnya daripada kalangan umatmu. Kok bisa? Ya bisa, karena Allah telah memberitahu sama diriku dan Allah menyuruhku untuk datang bersama, untuk bertemu denganmu menyampaikan masalah ini. Fawailul lilladzina amanu billah. Neraka Wailun itu tempat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau dia telah beriman, kenapa masuk dalam neraka? Ada salahnya, kata Jibril. Salah mereka itu apa? Walam yuqta biqadaillah. Dia tidak mau menunaikan perintah Allah. Na'udzubillah. Beriman hanya di lidah, beriman hanya di keyakinan, tetapi kejadian di lapangan tidak ada perbezaan. Kalau ini ceritanya wajar, neraka itu besar. Banyak soalan dari orang beriman tapi tidak bisa melakukan, tidak sanggup, bahkan tidak mau melakukan sesuai dengan perintah Allah. Kita beriman dengan Allah, adakah kita telah menjalankan perintah Allah? Beriman dengan Allah berarti kita beriman dengan ketentuan Allah. Salah satu ketentuan Allah, jangan terlalu mencintai dunia. Kita gimana? Kita beriman dengan Allah, perintah Allah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kerjakan yang ma'ruf, tinggalkan yang munkar. Kita ini gimana? Kan selalu saja banyak salahnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wala taqul lahuma ufin. Dengan orang tuamu jangan kalian bersengketa. Jangan berucap dengan kalimat yang kurang adabnya. Kita semua punya orang tua. Saya juga begitu. Adakah kita telah berbakti kepada orang tua kita? Wala taqul lahuma ufin. Cara ngomong kita dengan orang tua kita gimana? Kita beriman dengan Allah, tapi orang tua kita masih kita sakiti perasaannya. Berarti besoknya kalau kita nggak bertobat, ibunda, ayah bunda kita tidak memaafkan, sebanyak apapun ibadat yang kita lakukan, tetap ujungnya engkau berada dalam neraka Wailun. Karena pintu terakhir, pemeriksaan terakhir nanti di Tijan Sirat Al-Mustaqim tentang adab dengan orang tua. Kita haji, kita puasa, kita umrah, kita membayar zakat, itu sudah selesai, alhamdulillah. Hanya satu langkah lagi masuk dalam surga. Tiba-tiba kita dicekal oleh malaikat. Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Di buku ini kamu selalu menyakiti orang tuamu. Terus bagaimana? Turun. Ya udah, penghujungnya neraka Wailun. Ada orang tua. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, waliyahsyalladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jangan coba-coba kalian biarkan anak cucumu, darah dagingmu berada dalam dunia. Kalau kamu telah pulang, kamu tinggalkan keluargamu di dunia, mereka tak punya ilmu agama, hidup mereka dalam keadaan tak paham agama, khafu alaihim, berbahaya. Perintah Allah kepada orang tua siapapun laki dan perempuan, jaga anakmu, jangan sampai dia bawa dosa. Aku titipkan mereka pada kalian dalam keadaan tiada dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam. Semua manusia yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan tanpa dosa. Allah mengatakan, tapi orang tua kita mungkin tidak mendengarkan karena banyak dosanya. Selama kita banyak dosa, kita nggak bakal paham dengan apa yang dibicarakan oleh Allah bersama Rasulnya. Na'udzubillah. Aku titipkan hambaku padamu, kata Allah. Ini kita kan punya orang tua semuanya. Nah, kita punya ayah, kita punya bunda. Dulu Allah mengatakan sama ayah bunda kita,
aku titipkan hambaku padamu. Dia ini memang anakmu, darah dagingmu, tapi ingat, kamu beserta dia hambaku. Aku titipkan dia dalam keadaan suci, kembalikan dia dalam keadaan suci. Aku berikan dia padamu tanpa dosa, jangan biarkan dia pulang menghadapku dengan banyak dosa. Kita yang buat salah, orang tua kita yang musibah. Kita yang berbuat dosa, orang tua kita di alam barzah yang mendapat siksaan dari Allah. Maka kalau kita sayang kepada orang tua kita, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, jangan coba-coba berbuat maksiat dalam dunia ini. Ya Allah, saya telah berbuat dosa, bertobat. Insya Allah, Allah akan memberi taubat. Allah Ta'ala tidak dendam, Allah akan memaafkan. Begitu juga kita yang sudah jadi ibu, kita yang sudah jadi ayah, anak yang sekarang bersama kita, dia memang anak kita, tapi dia itu hamba Allah. Jangan kita biarkan anak kita ini menantang dengan aturan Allah. Kalau mereka melakukan dosa, maka kitalah yang bertanggung jawab, dia juga mesti bertanggung jawab. Orang tua yang membiarkan anak keluarganya, yang membiarkan darah dagingnya berbuat dosa, berarti orang itu beriman kepada Allah. Banyak orang mengatakan dirinya beriman, dia mengatakan dirinya Islam, bahkan mayoritas dalam keadaan masa sekarang, orang membiarkan anak-anaknya bebas berbuat semaunya. Seolah-olah kalau anaknya sudah selesai, anaknya sudah dewasa, hanya anaknya yang bertanggung jawab terhadap dosa. Tidak, dia berbuat dosa kenapa? Karena kesalahan orang tuanya tidak membenarkan agama bagi anak itu. Bahaya. Hanya pertolongan Allah lah, hanya dengan rahmat Allah lah, hanya dengan doa-doa yang sering kita panjatkan. Teruslah berdoa, berusaha, semoga kita dan ahli keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah, jaga dirimu, keluargamu daripada api neraka. Itu Al-Quran. Al-Quran kalam siapa? Kalamullah. Kita beriman dengan Allah, juga beriman dengan Al-Quran. Kalau memang kita beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quran, kenapa kita biarkan diri kita dan keluarga kita masih melakukan perbuatan yang ujung-ujungnya berurusan dengan neraka? Maka Jibril memberi jawaban apa? Wailun itu tempat bagi orang beriman. Kesalahan mereka beriman di mulut, tapi tidak melakukan sesuai dengan arahan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Nah, sekali lagi pesan Rasulullah, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha, bekerjalah, kerjakan sesuatu yang menyebabkan dikau berada dalam neraka, tapi syaratnya pikir-pikir dulu, sanggup nggak kamu diazab dalam neraka. Nah, jadi saya membaca di lampu-lampu merah. Nah, di sini kan banyak lampu merahnya. Ada lampu merah, lampu hijau, itu rambu-rambu lalu lintas. Kalau di Aceh bukan nggak ada juga, tapi aturannya nggak separah di sini. Nah, saya mau pelajari di Pulau Jawa ini, banyak orang mati di lampu merah. Sia-sianya kehidupan karena usia yang kita habiskan di lampu merah, bukan di masjid, bukan di majelis taklim. Nah, saya bilang sama orang ini kayaknya ini Pulau Jawa ini nggak normal nih. Apanya yang nggak normal? Masa subuh jam 4 pagi? Kalau di Aceh masih enak-enakan tidur, ya kan? Artinya lebih cepat sedikit. Yang saya baca, hijau jalan, kuning pelan-pelan, merah diam. Siapa yang terobos lampu merah? Bahaya. Dilarang menerobos lampu merah. Di sampingnya tertulis sebelah kiri, belok kiri, jalan terus. Ataupun belok kiri langsung. Saya ambil pelajaran, untuk masuk neraka jalan aja, nggak apa-apa. Hidup ini nggak ada aturan. Nah, untuk masuk dalam surga banyak kali aturannya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ingin selamat, patuhi rabu-rabu lalu itu di dunia. Untuk masuk neraka, silahkan jalan, nggak apa-apa, Pak, silahkan. Nah, belok kiri, jalan terus. Ataupun belok kiri, langsung. Untuk masuk neraka, kerjakan semaumu, nggak apa-apa. Itu pelajaran yang kita baca
di lampu merah. Artinya kita belajar dengan kode alam. Kalau kita ingin mengambil pelajaran semuanya ada, insya Allah. Semoga kita ini tidak termasuk manusia yang menerobos lampu merah dan siap bisa mempertanggungjawabkan belok kiri jalan terus, tapi nggak usah jalan terus. Pikir-pikir dulu, kadang di sampingnya ada lubang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabb baitil haram wal biladil haram wal masyaril haram wal hilli wal haram wa rukni wal maqam. Abligh li sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Abligh li sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Abligh li sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Khalisna wa ajirna walidayna wa usadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat minan nar bi barakati nabiyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma wafiqna ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqima sholat wa min suriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat yawmal yaqumul hisab. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir dzunuba li jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya Allah taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa ahlikil kafarata wal kafirin ya rabbal alamin ya jabbar ya qahar ya zal badati syadid khud haqqana wa haqqal muslimin mimman talamana wal muslimin wa ta'ala alaina wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa syuyukhina wa jami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaikhun ilahi wa ajmain alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah. Di mana ada kekurangan, kesilapan, kejanggalan, kekurangan yang kami sampaikan, insya Allah guru-guru kita di sini akan mengulangi kembali, mengkaji kembali. Banyak ustaz-ustaz kita yang ada di sini. Saya bukan manusia yang sempurna. Yang saya sampaikan belum tentu benar semuanya, tetapi kita ditugaskan di sini di dalam dunia ini untuk saling mengingatkan antar sesama. Insya Allah semoga berkat, semoga bermanfaat. Kami pamit. Kalau seandainya setelah malam ini kita nggak bertemu lagi, mungkin saya sudah pulang. Pulang itu ada dua, entah pulang ke kampung halaman. Kampung halaman itu ada dua,
entah kampung halaman yang ada di dunia adapun kampung halaman yang sebenar-benarnya. Maka oleh karena itu saya memohon maaf bagi saudara-saudara semuanya, abang-abang, adik-adik yang ada di sini. Kalau kita sudah bersaudara, bersaudaralah dunia wal akhirat. Bersaudara di dunia, saling mengingatkan dalam kebajikan, saling menjaga supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Bersaudara setelah kematian, siapa yang lebih duluan pulang? Bagi kita yang masih diberikan kesempatan di dunia, doakan saudara kita yang telah pulang. Artinya mintalah sama Allah, semoga Allah ampuni segala kesalahan teman-teman kita. Dan selanjutnya bertemanlah sampai dengan hari kiamat. Artinya di sana kita saling membela, bukan dengan saling menghujat, saling memfitnah. Maka supaya tidak ada fitnah di alam akhirat sana, jangan salah pilih teman di dunia. Karena di sini mungkin tak seberapa lama. Hari ini kita saling berteman, mengharapkan, membantu antar sesama, sayang antar sesama. Tapi nauzubillah, nanti di akhirat akan terjadi sebaliknya. Semoga kita ini Allah Ta'ala berikan kesempatan, kita jaga persaudaraan ini sampai dengan hari kiamat kelak. Artinya kita saling membela dengan syafaat, dengan izin Allah, dikarenakan kita pernah bertemu, menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.